Kaya kesadaran. Kesadaran buat tahu mana yang penting, mana yang cuma kelihatan penting. Karena begitu kamu tahu bedanya, kamu udah setengah jalan menuju kebebasan finansial. Setelah aku tahu apa itu kaya buatku, aku mulai sadar satu hal. Masalahku bukan di uangnya, tapi di caraku mikir tentang uang. Karena kalau mindsetnya salah, seberapapun banyaknya penghasilan, hasilnya tetap sama, habis tanpa arah. Frugal living bukan cuma soal menghitung pengeluaran, tapi tentang memahami kenapa kita membelanjakan sesuatu. Tentang jujur ke diri sendiri, apakah aku butuh ini atau cuma pengen kelihatan cukup di mata orang lain. Ada satu konsep yang nempel banget di kepala, delayed gratification. Menunda kesenangan kecil sekarang demi hasil yang lebih besar nanti. Kayak menanam pohon, kamu gak bakal dapat buah di minggu pertama. Tapi kalau sabar, kamu bakal panen sesuatu yang jauh lebih bernilai. Dulu, aku gak sabaran. Setiap kali stres, aku belanja. Aku bilang ke diri sendiri, ini self-reward. Tapi nyatanya, itu cuma bentuk pelarian. Karena setelah belanja, stresnya balik lagi. Cuma sekarang ditambah rasa bersalah. Sekarang, tiap kali aku pengen beli sesuatu, aku tanya dulu, aku beneran butuh atau cuma lagi pengen ngerasa lebih baik? Kalau jawabannya yang kedua, aku tahan. Kadang rasa pengennya hilang dalam sejam. Kadang aku malah nemu hal lain yang lebih bermakna. Nonton video edukatif, masak sendiri, atau ngobrol sama orang rubah. Dan lucunya, dari situ aku sadar, ternyata kesenangan yang ditunda seringkali lebih nikmat daripada kesenangan yang instan. Karena ada rasa menang di situ. Rasa bahwa kamu mengendalikan hidupmu, bukan sebaliknya. Lama-lama, efeknya bukan cuma ke dompet, tapi ke pikiran juga. Aku jadi lebih tenang, lebih sulit tergoda, gak gampang iri sama pencapaian orang lain. Karena aku tahu apa yang sedang aku bangun. Frugal living bukan cuma soal uang. Ini soal menata ulang hubungan kita dengan keinginan. Dan saat kamu mulai bisa membedakan ingin dari butuh, kamu udah selangkah lebih dekat sama kebebasan. Bukan cuma finansial, tapi juga mental. Setelah paham soal pola pikir, aku mulai bertanya ke diri sendiri. Kalau frugal living itu seni mengatur hidup, gimana cara memulainya? Karena tahu teori itu gampang, tapi mengubah kebiasaan itu perjuangan sesungguhnya. Jadi, aku mulai dari langkah paling sederhana. Gak muluk-muluk, cuma 5 hal kecil. Tapi dari situlah semuanya berubah. Langkah 1, kenali kebocoran kecil. Aku mulai dengan ngelacak kemana uangku sebenarnya pergi. Aku buka catatan rekening, ternyata lucu juga. Uangku gak habis karena beli hal besar, tapi karena hal-hal kecil yang numpuk. Langganan digital yang jarang kupakai, kopi harian, ongkir makanan, voucher diskon yang ujungnya nggak hemat sama sekali. Dan waktu dijumlah, aku kaget.